Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Isnin Nafizah. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce dan mobile app. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara teknologi. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan investasi stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Jadi, software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung atau interconnected networks atau internet. E-commerce atau elektronik dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian mobile apps. Mobile apps atau aplikasi mobile yaitu aplikasi yang dibuat untuk perangkat-perangkat bergerak seperti smartphone, smartwatch, tablet, dan lainnya. Perangkat lunak atau disebut juga software, aplikasi merupakan hasil dari pemrograman mobile yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh e-commerce yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut sebagai toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Makerfest yang dilakukan sejak bulan Maret 2018. Sejak tahun 2018, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Center. Melalui Tokopedia Center, pengunjung dapat melakukan transaksi secara online to offline, membayar tagihan, membeli tiket, mendapatkan informasi mengenai cara penggunaan aplikasi Tokopedia, belanja secara interaktif, sampai mencari inspirasi untuk memulai usaha daring secara gratis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Tokopedia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan berbagai produk teknologi finansial, produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Pada tahun 2018, Tokopedia menghadirkan aplikasi Mitra Tokopedia. Aplikasi berukuran 1 MB ini ditujukan untuk memungkinkan semua orang, khususnya pemilik warung dan usaha kecil, untuk bisa berjualan produk digital Tokopedia seperti paket data, token listrik, BPJS, voucher game, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah salah satu contoh dari mobile apps, yaitu saya mengambil Instagram. Jadi, Instagram secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone di mana pengguna dapat membidik, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial lainnya. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpajang di feed pengguna lain yang menjadi follower Anda. Selanjutnya adalah sejarah Instagram. Setelah Anda memahami definisi Instagram, itu tidak akan terasa tepat bagi Anda jika Anda tidak memahami asal atau sejarah kreasi Instagram itu sendiri. Awalnya, aplikasi Instagram ini masih bernama Bourbon yang didirikan oleh sebuah perusahaan bernama Bourbon Inc. dan dipimpin pada 2010 oleh dua CEO Mike Krenger dan Kevin Systrom. Bourbon Inc. adalah perusahaan pemula yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, tapi pada akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan Kevin Systrom yang dalam berbagai aplikasi komentar dan preferensi. Ini adalah awal dari pembentukan Instagram. Pada akhirnya, pada 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih manajemen
Instagram. Dan setelah cukup lama di tahun 2016, logo resmi Instagram telah diubah dan disajikan kepada publik dengan penampilan yang lebih gaya dan elegan seperti yang kita lihat hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang yang dapat diambil dari e-commerce dan mobile app. Yang pertama saya akan bahas tentang e-commerce dulu, yaitu khususnya Tokopedia. Tantangannya itu adalah bisnis tidak tepat sasaran. Tantangan bisnis online yang pertama adalah bisnis yang tidak tepat sasaran. Contohnya, kamu memproduksikan produk perawatan bayi kepada konsumen yang belum mempunyai anak. Hal ini berarti ide bisnis kamu tidak tepat sasaran. Seharusnya kamu menawarkan produk tersebut kepada ibu hamil. Untuk itu penting untukmu melakukan riset agar lebih mengetahui target pasar produk. Yang kedua adalah kurangnya loyalitas kepada pembeli. Peribahasa pembeli adalah raja, bisa kamu pakai untuk hal ini. Memang konsumen tak harus kamu hormati secara berlebihan, tetapi konsumen akan senang jika kamu bersikap ramah dan bisa menjadi poin plus untuk usahamu. Tantangan bisnis online ini seharusnya sudah menjadi hal yang kamu perlukan. Yang ketiga adalah banyaknya pesaing atau kompetitor. Usaha dengan toko fisik atau offline saja mempunyai banyak pesaing, apalagi bisnis online. Jangan kaget jika nantinya kamu akan menemukan online shop dengan konsep yang sama denganmu. Hal ini bisa jadi penghambat usahamu agar bisnis terlihat berbeda dan menarik hatimu dan hati konsumen. Tantangan bisnis online yang satu ini sangat penting kamu pikirkan. Yang selanjutnya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan akan dihadapi dalam semua usaha, besar ataupun kecil. Mengatur bisnis online bagi sebagian orang mungkin terlihat terasa mudah, tetapi janganlah menyepelekannya, mulai dari mengurus pembelian stok barang, lalu menjualnya lagi. Hal ini bukanlah hal sepele. Jika tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan, masalah ini sewaktu-waktu bisa menimpa bisnis online-mu. Selanjutnya adalah penipuan. Penipuan di internet bukanlah suatu hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis online. Sejak bisnis online marak di Indonesia pada tahun 2008, sudah banyak terjadi penipuan. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati sebagai penjual untuk meminimalisir adanya penipuan. Kamu dapat berjualan di e-commerce terpercaya seperti Tokopedia. Kamu hanya perlu mengirimkan barang jika pembeli sudah membayarkan tagihannya. Jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Selanjutnya, strategi dalam e-commerce. Meningkatkan kapasitas produksi menjadi jalan terbaik untuk mengantisipasi jumlah pesanan yang kian melonjak. Namun perlu diingat, peningkatan produksi barang tak hanya berpengaruh pada pertamanya bahan baku, tapi juga jumlah pegawai, karena pembatalan pesanan yang terlalu sering juga berpengaruh pada kredibilitasmu sebagai seorang penjual. Tingkat cancellation rate atau pembatalan pesanan yang tinggi akan membuat calon pembeli berpikir dua kali untuk berbelanja di tokomu. Oleh karena itu, sebisa mungkin proseslah setiap pesanan yang masuk. Dengan adanya peningkatan produksi atau pembelian stok barang lebih dari biasanya, kamu harus memiliki modal tambahan untuk menjaga perputaran uang agar tetap stabil. Mencari pinjaman dana bisa menjadi solusi tepat untuk kamu yang ingin meningkatkan produksi produk atau menambah stok barang. Tak hanya memperbanyak stok barang, dengan pinjaman dana, kamu bisa jadi menambah jumlah pegawai untuk meningkatkan produksi serta kualitas pelayanan. Order yang semakin melonjak pun tentu tidak akan menjadi masalah lagi. Sebagai pemilik, kamu bisa difokus mengembangkan bisnis, baik memikirkan inovasi baru atau strategi promosi. Selanjutnya adalah tantangan dalam mobile apps, dan khususnya itu adalah aplikasi Instagram. Tantangannya itu yang pertama adalah penghapusan jumlah like. Instagram pada tahun 2019 memang sudah menyatakan bahwa pihaknya akan menghapus tampilan jumlah like secara bertahap. Jumlah like kini tidak bisa dilihat oleh pengguna di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, kemudian menyusul hingga ke Indonesia. Jumlah like konon hanya bisa dilihat oleh si pemilik akun, namun tidak bagi follower maupun pengguna lainnya. Sebelumnya, Instagram menampilkan jumlah like atau daftar pengguna lain yang menyukai sebuah postingan foto. Tampilan jumlah angka like ini berpengaruh pada pengukuran seberapa banyak pengguna lain yang menyukai foto, baik foto produk maupun foto lainnya yang diposting. Sehingga kita bisa segera mengetahui postingan apa yang orang lain suka maupun yang tidak disukai. Dengan penghapusan jumlah like, maka eksistensi sebuah toko akun akan sulit dilihat pengguna lainnya. Jadi kamu harus lebih kreatif dalam mengembangkan brand maupun produk dengan cara lain. Yang kedua, ada penghapusan fitur following activity. Selain menghapus tampilan jumlah like, Instagram juga menghapus fitur following activity. Fitur ini memungkinkan kita untuk melihat foto-foto terakhir yang disukai pengguna lain dan akun yang baru saja diikuti pengguna lain. Saat ini fitur ini masih ada, sangat menguntungkan akun toko online dan pelaku bisnis, karena dapat nama akunnya akan terpampang jika ada pengguna yang mengikutinya. Namun karena penghapusan fitur ini sudah bersifat permanen, bukan penghapusan bertahap seperti jumlah like, maka ini pun menjadi tantangan proyeksi di Instagram 2020.
Berikutnya, saya akan menjabarkan tentang strategi yang bisa diterapkan dalam menjalankan bisnis di Instagram pada tahun 2020 ini. Yang pertama adalah pilih influencer yang tepat. Jika kamu ingin mengiklankan produkmu dengan mengendorse influencer Instagram, maka pilihlah tokoh yang tepat. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum mengendorse, yakni kesesuaian profil atau image diri dari influencer itu dengan produkmu. Amati kesesuaian jenis produk yang biasa diterima influencer tersebut. Sebab jika kamu memilih influencer yang biasa mempromosikan barang branded dunia, sedangkan produkmu adalah produk lokal dengan harga yang sangat murah, maka hal itu jelas saja tidak relevan. Para pengamat media sosial sendiri menyarankan untuk memilih micro influencer dengan followers yang tidak terlalu banyak atau hitungannya ribuan, namun memiliki engagement yang tinggi, sehingga iklan atau endorsement akan lebih efektif. Bayaran mikro influencer juga tentu akan lebih murah dibandingkan mega influencer yang memiliki jutaan followers namun tingkat engagementnya rendah. Karena statistik akun influencer tidak bisa kamu lihat sendiri, maka kamu bisa menanyakan dulu kepada pihaknya melalui contact person. Selanjutnya adalah buat hashtag yang menarik. Seperti brand membutuhkan hashtag sebagai tagline yang menunjukkan ciri khasnya, hashtag akan mempermudah pencarian seberapa banyak orang yang memposting foto yang berkaitan dengan brand tersebut. Pilihlah hashtag yang menarik dan mudah diingat, misalnya seperti brand fashion Mango yang menggunakan hashtag Mango Man dan Mango Girls. Selanjutnya adalah memberi giveaway. Salah satu strategi untuk memperlancar bisnis di Instagram 2020 lainnya adalah dengan mengadakan giveaway atau pemberian hadiah pada followermu. Ajak mereka untuk memposting foto dengan hashtag yang sudah kamu buat. Pada bagian caption, juga tag ke akun Instagram ke toko onlinemu. Dengan begitu, orang akan mempromosikan toko online secara tidak langsung dan pengetahuan publik tentang brand kamu akan semakin kuat. Yang terakhir ada konten video di IGTV. Menurut para penggemar media sosial, konten di video di Instagram TV atau IGTV akan lebih menarik banyak perhatian pengguna lain. Kamu bisa memposting review produk, testimoni pembeli, atau konten lainnya dalam bentuk video. Sehingga yang kamu unggah tak hanya konten foto saja, melainkan juga sebuah video.